A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi sangat besar di bidang pertanian. Akan tetapi saat ini sektor pertanian Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat potensi penuhnya untuk terwujud. Dalam kesempatan ini, saya akan membicarakan kenapa terjadi krisis pangan di Indonesia. Baik, saya Pipi Sophia akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Krisis Pasokan Beras dan Strategi Menghadapi Inflasi Pangan di tahun 2025 atas bimbingan Ibu Dosen Febrian Mulyani SEMM. Gambaran umum status beras di Indonesia per 26 Desember 2025 berada dalam kondisi surplus signifikan dengan stok nasional mencapai rekor tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Meskipun pasokan melimpah, terjadi fluktuasi harga di tingkat eceran akibat lonjakan permintaan libur Natal dan Tahun Baru. Surplus produksi, Indonesia memproyeksikan surplus beras sekitar 4 hingga 5 juta ton hingga akhir tahun 2025. Total produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,77 hingga 34,79 juta ton, meningkat sekitar 13,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Stok cadangan pemerintah, stok di gudang Bulog saat ini mencapai sekitar 3,5 juta ton yang merupakan level tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Ketahanan pangan, dengan total stok nasional sekitar 12,5 juta ton, pasokan beras dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 5 bulan ke depan, termasuk memasuki masa Ramadan tahun 2026. Krisis pasokan beras dipengaruhi oleh faktor iklim dan lingkungan. 1. Anomali cuaca. Perubahan iklim menyebabkan fenomena El Nino dan La Nina menjadi lebih sering dan sulit diprediksi. Ini mengganggu jadwal tanam, menyebabkan pusok dan menurunkan produktivitas. 2. Alih fungsi lahan. Lahan sawah produktif terus menyusut karena beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan, mengurangi basis produksi nasional. Strategi menghadapi inflasi pangan. 1. Strategi jangka pendek dengan intervensi pasar dan operasi pasar dan memberikan bantuan pangan langsung. 2. Strategi jangka panjang dengan ekstensifikasi dan food estate, melakukan modernisasi pertanian dan intensifikasi dan digitalisasi distribusi dan monitoring harga. Mengapa krisis terjadi? 1. Dalam hal faktor produksi, penurunan produktivitas lahan akibat degradasi tanah dan alih fungsi lahan pertanian. 2. Faktor iklim, dampak lanjutan fenomena El Nino dan La Nina yang tidak menentu. 3. Distribusi, rantai pasok yang panjang dan masalah logistik di daerah terpencil. 4. Global, kebijakan proteksionisme negara importir beras seperti Thailand dan India. Analisis dampak kenaikan harga beras terhadap inflasi. 1. Kontributor utama inflasi pangan. Sebagai kebutuhan pokok yang tidak tergantikan, kenaikan harga beras akan langsung mendongkrak angka inflasi. 2. Efek putaran kedua. Kenaikan harga beras tidak hanya berhenti pada komoditas mentah, tetapi merambat ke sektor lain, misalnya industri makanan jadi. 3. Penurunan daya beli dan konsumsi rumah tangga. 4. Dampak terhadap kebijakan moneter. 5. Disparitas inflasi antar wilayah. Inflasi beras tidak merata di seluruh Indonesia. Analisis dampak terhadap inflasi. Berdasarkan data terkini hingga Desember 2025, kenaikan harga beras memiliki dampak berantai yang sangat signifikan terhadap angka inflasi nasional. Sebagai komoditas strategis dengan bobot terbesar dalam keranjang belanja masyarakat, fluktuasi harga beras menjadi penentu utama stabilitas ekonomi makro. Mungkin itu paparan yang bisa saya sampaikan, dan sebagai kesimpulannya, pemerintah harus melakukan 1. Sinergi, dibutuhkan kolaborasi antara Bappenas, Bulog, dan pemerintah daerah melalui tim pengendalian inflasi daerah. 2. Fokus tahun 2025, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada pusat. 3. Mitigasi, investasi pada infrastruktur pengairan harus menjadi prioritas utama. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.